Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Tuhan baik. Hari ini kita kembali boleh menikmati kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita terus mau bertumbuh dan belajar dari guru kita, Yesus Kristus sebagai murid-muridnya. Tema kita hari ini adalah bangkit dan bersinar. Ya, bangkit dan bersinar. Ada dua hal yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama supaya kita bangkit dan bersinar. Di dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, bangkitlah menjadi teranglah. Jadi bangkit dulu menjadi terang. Arise, shine. Jadi bangkit bersinar gitu ya. Kalau bersinar pasti sudah menjadi terang. Gitu. Bersinar itu udah pasti terang saudara ya. Jadi bangkit bersinar. Tidak cukup hanya bangkit. Tetapi harus bersinar. Mari kita lihat mengapa disuruh bangkit. Ya. Kalau sudah bangkit kan gak perlu disuruh bangkit lagi. Seperti worship leader, mari kita bangkit katanya karena kita duduk gitu ya. Tapi ini bukan sekedar duduk. Mengapa disuruh bangkit? Karena jatuh. Jadi manusia itu telah jatuh. Tuhan membawa kita untuk bangkit kembali. Kejadian 3:4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah di sini jatuhnya. Hawa percaya kepada dusta iblis. Nabi palsu ya. Jatuh kemana? Kan mengapa disuruh bangkit? Karena jatuh. Jatuh kemana? Jatuh di pinggir jalan, jatuh ke sumur, di kali atau di mana? Jatuh kemana? Kepada nabi palsu, kepada pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi jatuhnya manusia di situ saudara. Dari situ Tuhan mau suruh kita keluar dan bangkit. Karena Hawa percaya kepada iblis dan ia ingin menjadi seperti Tuhan dengan kekuatannya sendiri, dengan usaha sendiri. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang agamawi, beribadah dan semua kegiatan ibadah itu adalah mencapai supaya mereka menjadi seperti Tuhan. Dengan usaha tadi saudara. Jadi manusia itu telah jatuh. Dan jatuh kepada nabi palsu, kepada pengetahuan baik dan jahat ya. Awalnya dari nabi palsu, dari iblis, terus kepada diri sendiri. Karena iblis itu kan fokusnya kepada diri sendiri, aku ya. Lucifer itu aku hendak naik ke tahta, aku hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Jadi semua manusia ketika percaya kepada nabi palsu, kepada agamawi, maka dia akan fokus kepada dirinya sendiri. Kemudian, mengapa jatuh? Mengapa jatuh? Karena percaya kepada nabi palsu. Sesuai dengan Kejadian 3:6. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi ini suami istri kompak gitu ya. Adam sudah jelas-jelas sekali tahu bahwa resiko memakan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu adalah jatuh. Kejatuhan bahkan sampai kepada kebinasaan. Ketika Hawa sudah memakannya dan Adam juga menerimanya. Manusia itu mulai bersandar kepada pikirannya. Jadi sebenarnya mereka itu tidak percaya lagi sama Tuhan. Karena kita gak bisa dua-dua, percaya sama Tuhan dan percaya sama iblis, nabi palsu gitu ya. Saudara, Adam dan Hawa meragukan kasih Tuhan.
kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga mereka memakannya karena percaya apa? Kepada nabi palsu. Oh, kita bisa menjadi sama seperti Tuhan. Kita bisa lakukan ini dengan cara ini, dengan kekuatan kita. Manusia mulai bersandar pada pikirannya, yaitu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dari hasil formula agamawi. Itu yang mulai dilakukan oleh Adam sampai saat ini di dalam gereja pun masih terjadi. Mulai fokus kepada dirinya sendiri ya. Nah selanjutnya saudara kita lihat lagi. Akibat percaya kepada nabi palsu dan kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita semua sudah tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengutuk dan kutuk tidak berasal dari Tuhan. Tapi kutuk adalah akibat kejatuhan manusia. Setelah jatuh maka dia akan mengandalkan kekuatannya. Waktu Adam jatuh dia mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan usahanya, dia mengandalkan pengetahuannya. Pengetahuan baik dan yang jahat. Tidak baik kalau kita telanjang. Jadi kita harus punya pakaian, maka dia buat dengan usahanya dari daun ara. Tapi itu bukan solusi, bukan jawaban. Ya. Hatinya menjauh dari Tuhan. Orang yang jatuh kepada nabi palsu, kepada diri sendiri, jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena sudah bersandar pada dirinya sendiri. Jauh. Bahwa Adam dan Hawa sudah pergi dari Tuhan. Tuhan masih ada di tempat semula. Makanya kita sudah dengarkan mula, di mana engkau? Aku tetap di sini. Kamu yang pergi. Kamu ada di tempat yang salah karena sudah menjauh dari hati Tuhan. Saudara ya. Jadi kutuk itu terjadi karena apa? Mengandalkan manusia, agamawi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Kutuk itu adalah karena mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan usaha kita, doa kita, semua pengorbanan kita mengandalkan kekuatan sendiri, di mana hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Sehingga dia katanya tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, asin. Asin itu adalah keringat manusia, usaha manusia ya. Usaha manusia untuk bisa menjadi berkenan kepada Tuhan, untuk bisa berhasil dalam hidupnya. Tapi kenyataannya mereka akan gagal ya. Kita lanjut lagi saudara. Akibat percaya kepada nabi palsu dan kekuatan sendiri, dalam Kejadian 3:17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumber hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kejatuhan mengakibatkan kutuk saudara ya. Kejatuhan mengakibatkan kutuk. Dan orang yang hidup dalam kutuk ya hidupnya susah. Berusaha untuk keluar dari kutuk gak akan bisa. Makanya tadi di awal dikatakan bangkit. Bangkit. Keluar dari kutuk. Keluar dari kejatuhan. Keluar dari nabi palsu. Keluar dari kekuatanmu sendiri. Udah jelas bahwa ini semuanya adalah karena Adam percaya kepada iblis, sehingga Tuhan katakan terkutuklah tanah karena engkau. Tuhan sekali-kali tidak mengutuk, tetapi itu adalah kejatuhan manusia. Dan Tuhan tidak suka manusia itu ada dalam kejatuhannya, itu sebabnya Tuhan datang dan memanggil Adam supaya dia keluar dari kejatuhannya. Dan puji Tuhan bahwa
ketika Tuhan memanggil Adam, aku takut karena aku telanjang. Walaupun dia sudah punya pakaian, lalu Tuhan mengenakan kepada dia pakaian dari kulit binatang. Artinya bahwa Tuhan mengasihi Adam dan mengembalikan Adam kepada kasih Tuhan yang sebelumnya. Walaupun bahwa konsekuensi daripada perbuatan Adam tersebut dia akan terima. Dari Tuhan hanya berkat, tidak ada kutuk ya. Dari Tuhan hanya berkat, tidak ada kutuk. Itu sebabnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah orang-orang yang tidak jatuh ya, orang-orang yang bangkit. Orang-orang yang tidak bawah kendali lagi agamawi, nabi palsu. Karena dia mengandalkan Tuhan, bukan aku, bukan usahaku, tapi Tuhan. Tapi ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi dia hanya mengandalkan Tuhan, bergantung dan berharap, menaruh percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bergantung dan berserah kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Karena pohon itu hanya bisa bertumbuh maksimal, berbuah maksimal ketika cukup air. Jadi bukan hanya sekedar disiram, tetapi dia sudah tinggal di tepi aliran air itu sendiri. Sudah menyatu gitu ya. Sudah menyatu sehingga akar-akarnya pun kokoh dan menerima zat-zat makanan yang dibutuhkan dan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, segar ya, bersinar gitu. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi tidak ada musim-musiman selalu. Kenapa? Karena sumbernya adalah Tuhan. Kalau kita pasti ada masa-masanya, ada batasannya. Tapi ini Tuhan yang menjadi sumbernya sehingga tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang tidak bergantung kepada kekuatan agamawi. Tetapi benar-benar bergantung kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dari awal Tuhan hanya memberkati. Tuhan dari awal, dari mulanya Tuhan telah memberkati dan menguduskan. Jadi di sini mau kita lihat ada dua hal. Ada dua kata kerja. Memberkati, menguduskan. Saya ulangi, memberkati, menguduskan. Bukankah Adam diberkati Tuhan? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, berkuasalah atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut dan binatang melata. Kuasai dan taklukkanlah itu. Diberkati, tidak kekurangan suatu apapun. Bukankah Tuhan menguduskan Adam sekalipun dia jatuh? Membebaskan dia dari agamawinya, mengenakan pakaian yang baru, korban Kristus yang menjadi bagian Adam. Tuhan memberkati dan menguduskan. Hanya Tuhan yang bisa memberkati. Tapi banyak orang mencari berkat kepada roh nenek moyang, kepada orang tua, kepada tempat-tempat keramat, gitu ya. Suku-suku tertentu saudara punya budaya untuk mencari berkat kepada siapa? Tapi Tuhanlah sumber segala berkat. Lalu orang kan berusaha menyangkal diri, berusaha untuk menahan segala sesuatunya gitu ya. Menahan segala sesuatunya supaya kudus. Tapi tidak pernah bisa. Menutupi dengan caranya seperti Adam dan Hawa membuat dari daun ara usaha agamanya. Tapi tidak bisa. Karena hanya Tuhan yang menguduskan. Mungkin manusia mencoba membuat hidup kudus, tapi dia sementara gitu. Dia kan terus tertuduh lagi dan telanjang lagi, ditutupi, telanjang lagi, ditutupi, telanjang lagi. Karena itu memang hanya buatan manusia. Jadi dari awal mulanya Tuhan itu memberkati dan menguduskan. Kejadian 2 ayat 1, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Diselesaikannya.
selesai. Selesai, diberkati, dikuduskan. Ketika Tuhan memberikan kulit binatang kepada pakaian Adam, bukankah Yesus mengatakan sudah selesai? Selesai apa? Memberkati dan menguduskan. Satu kali untuk selamanya. Jadi enggak lari dari Kejadian sampai Wahyu, pasti Tuhan kita itu yang memberkati dan menguduskan. Yang selalu dicari manusia adalah berkat kan. Mau pengurapan, mau pakai minyak, mau pakai apa kan tak cari berkat. Terus menahan diri dan segala macam saudaraku menjadi eksklusif adalah supaya hidup kudus. Tapi tidak bisa. Ketika Allah pada hari ke-7 dan telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Berhenti. Selesai. It is finished. Tetelestai. Berhenti. Saudara ya. Berhenti. Dan diulangi lagi, Yesus sudah berhenti. Untuk memberkati dan menguduskan. Kita tinggal sekarang hidup di dalam kerajaannya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Jadi Tuhan memberkati. Itu sama dengan artinya memberikan kasih karunia. Semua kita diberkati karena kasih karunia ya. Gak ada yang lain. Semua kasih karunia kan mengandalkan Tuhan. Diberkati kan yang mengandalkan Tuhan. Daunnya tetap hijau, berbuah. Tidak ada masa kering. Terus berbuah, tidak berhenti. Itulah kasih karunia Tuhan, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan menguduskan apa tuh? Dia memberikan kebenarannya kepada kita. Jadi bukan kebenaranku, tapi kebenaran Tuhan. Daun ara yang dibuat Adam adalah kebenarannya. Tapi kulit binatang, pakaian Adam adalah kebenaran Tuhan. Kau mengenakan kebenaranmu, engkau masih takut kok menjauh. Aku takut, aku bersembunyi. Sekarang ku kenakan. Tuhan mengenakan kebenarannya kepada dia. Saudara pun begitu. Kita diberikan kasih karunia-Nya. Dan kita diberikan kebenarannya. Kita diberikan kasih karunia menerima berkat Tuhan. Kita diberikan kebenaran supaya kita dibenarkan sehingga tidak ada lagi yang mendakwa dan menuduh saudara. Jadi Tuhan memberkati dan menguduskan. Ulangi, Tuhan memberkati dan menguduskan. Artinya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dan kebenarannya. Tuhan berkati dan menguduskan. Artinya adalah Tuhan adalah kasih. Tuhan yang adalah kasih itu, dialah yang memberkati dan menguduskan. Kalau enggak mengasihi mana mungkin diberkati. Kalau enggak mengasihi mana mungkin dikuduskan. Udah dah diberkati aja. Tapi selebihnya kalau kau menyimpang ada hukumannya. Enggak saudara ya. Luar biasa itu Tuhan kita. Tuhan memberkati, memberikan kasih karunia. Supaya apa? Supaya saudara bisa bangkit. Baru dari sini bangkit saudara. Tanpa kasih karunia saudara enggak bisa bangkit ya. Tuhan memberkati, yaitu memberikan kasih karunia supaya kita bangkit. Bangkit artinya saudara menerima kasih karunia. Berusaha untuk bangkit dengan kekuatan sendiri yang ada. Gagal, aku gagal. Bukan kali ini saja, tapi selalu dan selalu ya. Oke. Di dalam Efesus 6, 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan bangunlah, bangkitlah, bangunlah. Hai kamu yang tidur, yang jatuh. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atasmu. Nah, bangkit dari antara orang mati. Orang mati saudara karena dibelenggu oleh nabi palsu, oleh agamawi, oleh diri sendiri. Sebenarnya mati. Kalau dalam bahasa Kristennya katakan mati rohani gitu ya. Bukan mati suri saudara ya. Mati. Bangkitlah. Bagaimana supaya kita bisa bangun atau bangkit? Dari pengajaran nabi-nabi palsu tadi seperti Adam dan Hawa. Dari agamawi seperti apa dilakukan oleh Adam tadi. Dari kerajaan manusia. Kerajaan manusia mengandalkan manusia. Dari kerajaan diri sendiri. Dia kan mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya. Supaya keluar dari kutuk tadi. Supaya keluar dari kematian itu saudara. Caranya adalah saudara menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan. Saudara terima kasih karunia-Nya. Saudara bangkit gitu ya. Ingat ya waktu perempuan berzina. Sudah tersungkur. Dan ahli Taurat orang Farisi mau melempari dia. Lalu pergi, tidak seorang pun ngomong.
Tidak ada Tuhan, aku juga tidak menghukum kau. Come on. Aku mengasihimu. Aku memberikan kau kasih karunia. Dia bangkit, baru pergi. Dan jangan ikuti lagi jalan yang lama. Jangan kembali lagi kepada kekuatanmu sendiri. Tapi ikuti jalan Tuhan. Bangun atau bangkit artinya menerima kasih karunia Tuhan ya. Berikut. Bangun bangkit menerima kasih karunia Tuhan. Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau menerima kasih karunia? Jangan cari kesembuhan saja. Kalau kasih karunia kita dapat, semua kita dapat. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau menerima kasih karunia? Maukah engkau bangkit? Maukah engkau keluar dari keadaanmu? Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, itu alasan lah saudara ya. Karena jawabannya tidak matching. Tapi enggak apa-apa, Tuhan tetap mengasihi dia saudara. Jadi Tuhan tahu ia telah lama dalam keadaan itu. Tuhan tahu gereja sudah cukup lama dibelenggu dan ditawan oleh nabi-nabi palsu dan mengikuti doktrin-doktrin ajaran agamawi. Ia telah lama dalam keadaan itu. Dalam keadaan apa? Jatuh. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau menerima kasih karunia? Itu saja. Mau? Apa syaratnya? Doa puasa? Saat teduh? Banyaklah tentunya poin-poin yang dilakukan saudara oleh orang agamawi untuk bisa bangkit untuk menerima kesembuhan tersebut. Bayar harga dulu. Tapi Tuhan tidak seperti itu saudara. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau menerima kasih karunia-Ku? Lihat, bangun bangkit itu artinya menerima kasih karunia dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-8. Yohanes 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Ya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Gitu saudara ya. Bangunlah. Segampang itu ya. Bangunlah. Hanya Yesus berkata, gak perlu melakukan yang lain saudara. Bangunlah. Terimalah kasih karuniaku. Aku mengasihimu. Aku memberkatimu. Bangunlah. Kalau kau sudah bangun ya berarti bergerak dong. Kalau bergerak berarti berpindah. Jadi gak salah tempat lagi. Di manakah engkau enggak? Tadinya kamu ada di situ. Sekarang kamu sudah di dalam aku. Bersama dengan aku kata Tuhan gitu ya. Bangunlah. Menerima kasih karunia. Orang itu bangun, bangkit. Orang itu sembuh dan berjalan. Ya. Saudara. Menerima kasih karunia. Bangkit. Supaya bisa bangkit. Itu tadi menerima kasih karunia Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi. Jadi soal bangkit ini, mari kita lihat saudara bahwa bangkit itu artinya adalah hidup dalam kasih karunia. Jadi bukan sekedar bangkit, bangkit serukan nama Yesus, 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 Yesus gitu ya. Bukan sekedar bangkit begitu. Ya, itu yang bagian dari kebangkitan saudara. Tetapi bangkit itu berarti saudara sudah hidup di dalam kasih karunia. Bukan aku. Selfmu tidak ada lagi. Tapi dia yang bekerja di dalamku. Dia sumberku, dialah yang memberkatiku. Bangkit, artinya saudara hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan, apakah ada masalah? Ada pergumulan? Ada. Tetapi kasih karunia Tuhan cukup untuk saudara. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudara, orang yang bangkit itu adalah orang yang hidup dalam kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia itu sudah cukup. Cukup bagi saudara, apapun masalah. Bukan berarti kita tidak punya kelemahan.
Bukan berarti kita tidak pernah menghadapi tantangan dalam hidup kita. Ada. Daud menghadapi tantangan. Menghadapi Goliat. Tapi kasih karunia Tuhan cukup bagi dia. Goliat dikalahkan. Joshua dan Kaleb menghadapi tantangan. Orang-orang enak yang begitu tinggi perawakannya. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi kasih karunia Tuhan cukup bagi mereka. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang berperang. Yang sudah mengalahkan musuh-musuh mereka. Jadi orang yang sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya jatuh dalam kasih karunia gitu loh saudara ya. Jadi kalau kita masih di tempatnya Tuhan begini. Ya jatuh gak masalah. Kamu diangkat terus kok gitu. Ditopang gitu. Tapi kalau kita sudah pindah tempat ya jatuh. Rasakan sendiri sakitnya. Gitu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanku lah kuasaku bekerja dengan sempurna. Dalam kelemahanmu kuasaku bekerja dengan sempurna. Jadi saudara, bukan berarti kita harus lemah dulu gitu ya. Tapi ketika kita sometimes, kadang kita mengalami kelemahan, kasih karunia Tuhan cukup bagi saudara. Ya toh? Kita kadang-kadang melewati ya. Kita melewati masa-masa dalam kehidupan kita. Tetapi penyertaan Tuhan sangat sempurna. Sehingga kasih karunia Tuhan cukup, berkat Tuhan cukup, sehingga kita tidak perlu mencari berkat dari yang lain, ya saudara ya. Kasih karunia Tuhan cukup bagi saudara. Nah itu soal bangkit. Jadi semua kita sudah bangkit, amin. Udah bangkit semua ya, udah bangkit. Jangan lagi mau kepada nabi palsu ya, kepada kekuatan agamawi, mengikuti formula-formula itu, mengandalkan manusia, mencari orang yang hebat, yang sakti, mengkultuskan seseorang, mengidolakan figur tertentu. Idolamu hanya Kristus. Dialah yang memberikan kasih karunia bagi saudara. Dari awalnya dia yang memberkatimu, bukan hanya memberkati. Kita masuk kepada poin kedua. Bagaimana Tuhan menguduskan supaya engkau bisa bersinar. Jangan hanya bangkit, tapi harus bersinar. Tuhan menguduskan, yaitu memberikan kebenaran. Tuhan menguduskan, memberikan kebenaran kepada saudara. Bersinar, yaitu menerima kebenaran. Jadi kalau bangkit, menerima kasih karunia, saudara bersinar, terima kebenaran. Ya, untuk dapat bersinar, ya harus bangkit dulu dong, gitu ya. Harus bangkit dan posisinya harus di atas. Nih lampunya nggak ada di bawah nih, di atas supaya bisa bersinar. Jadi posisinya harus di atas, diangkat dulu nih bangkit. Terima dulu kasih karunia supaya saudara diangkat. Kau angkatku di atas gunung batu. Jadi saudara diangkat dulu ke atas. Baru sinarnya kelihatan. Syup gitu. Ya. Bangkit tidak di bawah pengajaran nabi palsu dan agamawi lagi. Ya. Bangkit saudara sudah keluar. Dari pengajaran agamawi nabi palsu itu saudara terus sudah masuk di dalam kerajaan Allah gitu. Dari awalnya kan mereka ada dalam kerajaan Allah loh saudara ya. Nah, masuk dalam kerajaan Allah dalam kemuliaan Tuhan. Kan sudah hilang kemuliaan Tuhan. Karena kita jadi pakai kemuliaan manusia, kemuliaan sendiri yang semu. Sekarang udah kembali kepada kemuliaan Tuhan. Dan tadinya kita kebenaran sendiri, sekarang dalam kebenaran Tuhan. Itu saudara ya. Jadi bersinar itu saudara menerima kebenaran Tuhan. Bukan kebenaranku. Kebenaranmu nol semuanya. Kebaikan manusia seperti kain lapuk. Tidak artinya. Jadi kebenaran Tuhan kita terima. Kita lihat lagi bersinar itu artinya dikuduskan dalam kebenaran. Ya kalau kusem gak bisa bersinar saudara ya. Jadi harus dikuduskan. Yang butek gitu gak bisa bersinar. Ya saudara lihat air lumpur kotor. Tapi air yang bening baru saudara jelas gitu ya. Nah bersinar itu berarti dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Jadi yang menguduskan saudara adalah kebenaran. Bukan perbuatan kita yang menguduskan kita. Lainnya kan agama. Untuk kudus. Pakaian hanya pakai jubah. Kepala dibotakin. Bertapa. Tidak boleh memakai fasilitas yang ada. Karena itu sudah duniawi. Untuk hidup suci. Ya kan? Kan ada orang-orang suci saudara. Sebenarnya saudara itu orang-orang suci. Karena sudah disucikan oleh Tuhan. Bukan kesucianmu, tapi kesucian Kristus dalam saudara. Ya.
Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi bukan kemuliaan agama, bukan kemuliaan nabi palsu, bukan kemuliaan manusia. Yaitu kemuliaan diberikan kepadanya. Kemuliaan itu pun diterima oleh Yesus dari Bapa sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Ya, komplit, bangkit, bersinar, memberkati, menguduskan, kasih karunia dan kebenaran. Bersinar berarti hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Jadi naik level lagi saudara ya. Kalau sudah bersinar itu udah pasti, kalau bersinar berarti udah bangkit kan, udah di atas. Nah, kalau bangkit, kalau bersinar pasti sudah bangkit. Kalau bangkit itu masih menerima kasih karunia. Udah diberkati, terus hidup lagi sama gua seperti anak bungsu berpoya-poya. Tapi sekarang yang bersinar itu adalah orang yang sudah bangkit. Sehingga bersinar hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Benar-benar fokus kepada Kristus yang penuh kasih, karunia dan kebenaran. Dia menerima berkat Tuhan, dia menerima kekudusan Tuhan. Dia menerima kasih karunia Tuhan, dia menerima kebenaran Tuhan di dalam hidupnya. Ya, bersinar adalah hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Bangkit adalah hidup dalam kasih karunia. Bersinar artinya menerima terang Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Masih ada kegelapan? Ada dong. Yang di lembah itu kan gelap saudara. Yang di atas itu baru terang. Ada, agamawi, nabi palsu masih ada sampai sekarang. Ya. Tapi terang Kristus ada. Dan terang itu mengalahkan kegelapan. Kristus adalah hidup dan terang. Kristus adalah hidup dan terang, saudara. Hidup dan terang. Lampu ini kalau mati, terang gak, Ripka? Walaupun mereknya Philip ya, terang terus. Kalau kita terus terang. Kalau Pak Tony terus terang. Kalau Philip terang terus. Saudara, ini Kristus adalah terang. Kristus adalah hidup dan terang. Jadi dua-duanya harus ada, hidup dan terang. Jangan hidup tapi nggak terang. Udah redup ya. Udah kelap-kelip lampu di kota, udah gini, ini diskotik sudah gini kan. Oke. Jadi Kristus adalah hidup dan terang. Terang itu mengalahkan kegelapan. Terang itu sudah mengalahkan kegelapan, mengalahkan agamawi, mengalahkan semuanya itu. Sudah kalah. Hai iblis, di mana kesengatmu? Gak ada lagi. Sudah di bawah tumpuan kaki Tuhan. Sudah dikalahkan. Tidak ada lagi saudara. Terang itu mengalahkan kegelapan. Siapa terang itu? Kristus. Dia bisa objek, dia bisa subjek ya. Jadi Kristus yang mengalahkan kegelapan itu. Terang itu apa? Bercahaya. Bersinar. Kristus di dalam saudara bersinar. Bukan saya yang bersinar. Tapi Kristus yang di dalam saya memancar keluar saudara ya. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi sedang datang selalu terus menjumpai setiap orang saudara. Terang itu mendatangi setiap orang supaya orang datang mau menerima. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya agamawi tidak mengenalnya. Walaupun mereka beribadah dan melakukan segala sesuatu bahkan pakai Alkitab juga saudara. Terang yang sesungguhnya tidak ada terang lain. Jadi kalau ada terang yang lain itu adalah terang yang palsu. Jadi mereknya cuma satu ya. Brandnya cuma satu. Memang ada terang-terang yang lain, tapi semua terang palsu saudara ya. Terang yang palsu. Yang menerangi setiap orang. Siapa menerangi setiap orang? Hanya Kristus. Tidak ada terang yang lain saudara ya. Manusia mencari, agama mencari terang-terang yang lain. Tapi hanya Kristus yang bisa menerangi setiap orang. Tidak ada terang di luar daripada Kristus.
Yesus adalah terang dunia. Siapa terang itu? Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia, artinya Yesus adalah kebenaran, saudara. Karena terang itu adalah kebenaran. Ya. Kebenaran. Kebenaran itu bersinar. Kesalahan itu gelap. Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah kebenaran. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara sudah mengikut Kristus. Jadi kita sudah mempunyai terang hidup. Mempunyai terang hidup dari siapa? Dari Yesus. Terang hidup itu siapa? Kristus sendiri. Kita sudah memilikinya, tinggal di dalam kita. Itu sebabnya kita terang. Kita bersinar. Itu ya saudara. Kristus adalah terang dunia. Kita mengikuti Kristus. Bukan mengikuti diri sendiri, agamawi, pengajaran-pengajaran yang lain, saudara. Itu sebabnya kita memiliki terang Kristus. Kalau kita memiliki terang Kristus, maka kita bersinar. Kalau kita bersinar, ya menyinari. Seperti lampu ini. Dia bersinar, menyinari, sehingga kita terang di sini, saudara. Jadi dimanapun kita berada, kita itu menyinari. Menjadi berkat. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup saudara. Ya. Jadi Kristus yang adalah terang dunia loh saudara. Bukan agama tertentu, bukan bangsa tertentu ya. Sensitif ya. Orang pro bangsa ini, bangsa itu dan segala macam. Tapi Kristus itu untuk semua bangsa. Kalau kita masih sibuk hanya mengurus hal-hal seperti itu, kapan kita mengalami, orang-orang bisa mengalami kasih Kristus? Kalau masih di blok-blok saudara ya, oleh paradigma-paradigma yang lama. Jadi Yesus adalah terang dunia. Kita harus paham itu bahwa Yesus itu untuk seluruh dunia. Jadi bukan Tuhan orang Kristen. Kristus bukan untuk orang Kristen. Kristus bukan untuk orang Israel. Kristus bukan untuk orang Indonesia. Tapi Kristus untuk seluruh dunia ini. Dia mengasihi seluruh dunia ini. Dia katakan, bangkit. Bersinar. Supaya jangan berperang lagi. Bersinar, come on. Bersinar menjadi berkat dong. Seneng, happy. Sukacita. Ya. Kristus mengasihi seluruh dunia ini. Cepat atau lambat. Firman pasti digenapi. Ya. Sekarang setelah Kristus dalam saudara, Yesus menekankan lagi. Ya, aku adalah terang dunia dan aku di dalam kamu. Nah sekarang aku di dalam kamu. Kalau aku terang dunia dan aku di dalam kamu, sekarang kamu juga menjadi terang. Gitu saudara. Hauge juga menjadi terang. Itu makanya dikatakan, kamu adalah terang dunia dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Jadi jangan bilang, iya aku kan masih banyak kekurangan. Kristus sih memang terang, tapi ya saya maklumlah. Jangan saudara ya. Kristus adalah terang dunia dan kamu juga adalah terang dunia. Matius 5:14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lihat lampu ini gak bisa tersembunyi. Gak perlu dia mengatakan, halo, look at me. Lihat saya. Gak perlu, saudara sendiri ngelihat. Ya kan Ano kan? Lihat. Wih terang. Gak perlu dia gembor-gembor, pasang iklan. Lihat saya, enggak. Posisinya di atas dulu, ya kan? Mana nih. Kota yang terletak di atas gunung. Jadi tempatnya dulu. Kamu ada di atas atau di bawah. Coba nyalakan terangmu di bawah tetap aja gak kelihatan. Ya. Jadi posisimu harus tepat. Ada di dalam Kristus itu maksudnya saudara. Di atas. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi gak ditaruh di bawah, itu namanya jatuh. Taruh di atas sehingga menerangi semua orang saudara ya. Kita adalah terang dunia yang telah Kristus adalah terang dunia yang telah tinggal di dalam kita. Sehingga kita adalah terang dunia. Karena Kristus dalam kita, kita bercahaya.
bersinar gitu ya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Ya. Itu kehendak Yesus bagi saudara bersinar. Jangan bersinar karena hal-hal yang lain ya. Bisa juga bersinar. Silau men gitu kan. Jadi saudara bersinar karena kasih Kristus. Artinya saudara hidup dalam kebenaran. Nah. Oke, sedikit lagi nih saudara. Bersinar, ini terakhir ya. Bersinar artinya hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ternyata bersinar itu bukan sekedar hanya berikan terang begini saudara. Terang ini kan bermanfaat bagi saudara, bisa melihat, bisa membaca dan lain sebagainya. Jadi kalau saudara bersinar berarti ada perbuatan baik. Perbuatan baik toh yang dia lakukan bagi saudara nih. Ada perbuatan baik yang keluar dari hidup saudara. Perbuatan baik. Sehingga kita, orang melihat senyum saudara pun udah senang gitu loh saudara. Jangan kita datang satu tempat, awas udah datang dia. Membuat kerusuhan gitu ya. Tukang gosip itu. Jangan saudara. Begitu hadir saudara, adem gitu ya, tenang, belum lagi kita bicara gitu ya. Makan bersama, saling memberkati gitu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terangmu bercahaya artinya kamu bersinar gitu saudara. Saudara bersinar, kalau saudara bersinar itu sudah menerangi orang. Jadi lampu ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Demikianlah terang kita saudara ya. Perbuatanmu yang baik, apa itu perbuatanmu yang baik? Tapi karena itu sangat relatif, susah memberikan nilainya gitu ya. Apakah kokoh ini lebih baik atau dari basisnya tadi? Susah kan? Tapi kalau ditanya, mohon maaf ya, kok mana lebih tinggi? Bisa dong diukur ya. Bisa kan? Mana lebih tinggi bisa diukur. Tapi kalau soal baiknya, saya belum tentu. Kita jarang ketemu. Wow. Jadi saudara, tapi kalau bersinar itu saudara, bukan soal perbuatan baik itu apa. Bukan ini soal perbuatan saudara, tapi perbuatan baik itu adalah menerima kebenaran Kristus. Itulah saudara. Kalau saudara menerima kebenaran Kristus, itu saudara berbuat baik namanya. Jadi karena kebenaran Kristus dalam saudara, ketika saudara juga difitnah, oh ya wes nggak apa-apa. Terserah. Kita nggak perlu menyumpahin gitu kan. Jadi perbuatan baik adalah menerima kebenaran Kristus, menjadi berkat dan saluran berkat. Ya, be blessed to be blessing gitu ya. Jadi diberkati untuk menjadi berkat itu udah umum lah. Tapi jangan cuma slogan gitu saudara ya. Berkat tidak selalu berbicara finansial saudara. Banyak hal yang menjadi berkat ya. Jadi menjadi berkat dan saluran berkat yang selalu ditekan ke sini, itulah yang disebut murid Kristus. Bangkit dan bersinar, itulah murid Kristus. Hidup dalam kasih karunia kebenaran, itulah murid Kristus. Jangan cuma hidup di satu sisi, udah bangkit, serukan nama Yesus. Setelah itu, aku tetap aku. Jadi berarti masih timpang, saudara. Itulah yang disebut murid Kristus. Kesimpulannya, akhirnya selesai. Oke, Tuhan dari awal tadi kitab Kejadian pasal 2, Tuhan memberkati dan menguduskan. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 14, Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 atau 16, Tuhan adalah kasih. Gitu ya. Tuhan memberkati supaya saudara bangkit. Bangkit berarti saudara harus menerima kasih karunia. Untuk bisa bangkit kita menerima kasih karunia Tuhan. Kita menerima kasih karunia Tuhan, maka kita bangkit. Bangkit kenapa? Karena diberkati Tuhan. Usahanya sudah bangkit gitu ya.
Kenapa? Karena diberkati Tuhan. Sudah diberkati Tuhan, udah keluar dari nabi palsu, saudara sudah nggak lagi dibelenggu, saudara sudah bangkit, saudara diberkati karena diberkati Tuhan, dan berkat itu adalah kasih karunia. Ya. Semua kesuksesan saudara itu adalah kasih karunia, bukan perbuatan agamawi. Jadi orang bangkit itu adalah orang yang hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia. Itulah orang yang bangkit. Tuhan menguduskan. Menguduskan untuk apa? Supaya saudara bisa bersinar. Bersinar. Untuk bisa bersinar, saudara menerima kebenaran Tuhan. Dikuduskan gitu loh. Seperti permata kan bisa juga jadi kusam. Tapi dia dibersihkan, dikuduskan. Kalau bahasa Alkitab dikuduskan. Tapi kan berlian kan gak perlu dikuduskan ya. Cukup dibersihkan saja ya. Supaya kinclong gitu saudara. Nah, setelah kita dikuduskan oleh kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita, maka kita bersinar. Bersinar. Bersinar kenapa? Karena dikuduskan. Jadi bukan kita sendiri yang berusaha memompa-mompa supaya aku bersinar. Waduh. Bersinar gitu ya. Bersinar itu karena dikuduskan. Kekudusan itu adalah kebenaran. Kekudusan itu adalah kebenaran saudara. Jadi hidup kudus itu gimana sih? Ya hidup benar, selesai. Ya hidup benar itu ya hidup kudus. Kekudusan adalah kebenaran dan Tuhan, kebenaran Tuhan ya. Jadi kekudusan itu adalah kebenaran Tuhan, bukan kebenaran agamawi. Bukan kebenaran saudara, kebenaran Tuhan. Jadi orang yang bersinar itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Dia bersinar hidup dalam kebenaran Tuhan, bangkit hidup dalam kasih karunia Tuhan, sehingga endingnya itu bersinar saja sudah cukup. Bangkitlah, nggak usah lagi suruh bangkit. Karena suruh bangkit jatuh lagi nanti. Jatuh, ayo bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi enggak, udah. Sekali aja cukup bangkit, baru bersinar terus. Bersinar, hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Bersinar itu mengenal Tuhan adalah kasih. Jadi saudara ya. Jadi bersinar sekarang saudara ini adalah orang yang hidup dalam kasih karunia kebenaran. Orang yang bersinar itu adalah orang yang mengenal Tuhan adalah kasih. Orang yang bersinar itu adalah orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Orang yang bersinar itu adalah orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Itulah yang disebut murid Kristus. Orang yang bangkit dan bersinar adalah murid-murid Kristus. Kita telah bangkit, kita telah bersinar, dan kitalah murid-murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, kita berdoa.